Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Tanwir yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai awal Ramadan Allah mengkondisikan cuaca begitu sangat kondusif dengan suasana ibadah Ramadan kita, menjadikan kita segar, bersemangat untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Insyaallah ini adalah bagian dari cinta Allah, sayang Allah kepada kita, dan itu wajib kita syukuri. Di pihak yang lain, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di tempat lain, utamanya yang ada di Gaza, Palestina, yang hingga hari ini masih dalam kondisi tidak menentu, kondisi yang sangat tidak kondusif untuk menjalankan Ramadan. Mudah-mudahan Allah segera memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Kita bersyukur karena kita tetap bisa dihadirkan oleh Allah untuk menyambut Ramadan. Karena itu, mari kita upayakan untuk secara maksimal menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik sepanjang yang pernah kita jalani. Karena kita tidak tahu apakah kemudian di masa-masa yang akan datang Allah mempertemukan lagi kita dengan Ramadan atau tidak. Harapan kita tetap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Tapi karena tahun ini adalah kesempatan yang Allah berikan dan kita tidak tahu tahun yang akan datang, mari kita jadikan ini adalah yang terbaik dari yang pernah kita jalani. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu rangkaian ayat yang Allah sampaikan di surat yang kedua terkait dengan Ramadan itu ada di ayat yang ke-187 dari 183, 84, 85, kemudian ada 187, dan ini bagian yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan ini nanti kita bisa mempelajari bagaimana kemudian sebabun nuzul ayat ini disampaikan kepada Nabi dan kepada kita semuanya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ilan nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan dan dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk mencampuri istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, di Ibnu Katsir dijelaskan terkait bagaimana kemudian aturan puasa pada awal-awal disyariatkannya puasa itu. Ketika puasa pada masa-masa awal disyariatkannya itu, batasan untuk diperbolehkan makan dan minum itu adalah pada waktu Isya atau pada saat mereka tertidur. Ya, setelah tertidur bangun malam hari itu, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum, termasuk bercampur dengan istrinya. Ada salah satu sahabat yang bekerja siang harinya,
Kemudian pulang dan bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah? Istrinya menjawab, tidak ada, aku akan carikan untukmu. Maka istrinya mencarikan makanan itu, tapi sang suami ini karena kelelahan akhirnya tertidur. Pada maghrib itu tertidur. Maka kemudian sang istri ketika mendapatinya, kasihan engkau. Kenapa kasihan? Karena setelah nanti bangun, padahal dia belum memakan sesuap pun makanan, maka nanti sudah tidak boleh lagi. Siang harinya dia tetap bekerja dan akhirnya pingsan. Pada riwayat yang lain yang banyak diceritakan, disampaikan di Ibnu Katsir itu adalah kisah tentang Umar, sahabat Umar bin Khattab, yang ketika pada suatu hari, pada suatu malam setelah diskusi lama di rumah Rasulullah SAW, kemudian pulang dan bertemu dengan istrinya, maka dia kemudian menginginkan istrinya, biasa antar rumah tangga itu, tapi istrinya mengatakan, aku sudah tertidur. Tapi Umar tetap menyalurkan kebutuhannya itu, dan pagi harinya menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada Nabi SAW. Maka kemudian turun ayat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hikmah besarnya terkait dengan ayat ini adalah betapa sesungguhnya pada Ramadan itu, ini kan kaitannya dengan suami istri. Ketika suami istri itu berarti kaitannya dengan rumah tangga. Maka di bagian ayat itu tadi Allah sampaikan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Di Ibnu Katsir juga dijelaskan, ada yang mentafsir itu kalian, mereka istri-istri kalian itu adalah ketenangan buat kalian, dan kalian itu menjadi ketenangan buat istri-istri kalian. Maka semangat yang kita ambil, hikmah yang kita ambil dari ayat ini adalah betapa sesungguhnya Ramadan itu juga mengajarkan kepada kita agar memperhatikan kondisi rumah tangga kita. Di Ramadan itulah momen kita membangun dan menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Bahkan salah satu mufassir menyampaikan terkait dengan ini, hubungannya diminta memohon ketika terjadi hubungan suami istri itu, memohon kepada Allah supaya kemudian dari hubungan itu kita diberikan keturunan atau anak. Nah, apa yang kita ambil dari pelajaran ini adalah Ramadan itu tidak hanya sekedar kita ibadah, puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran dan sebagainya, tidak. Tapi sesungguhnya dengan Ramadan itu kita diberi momentum untuk menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Ya. Kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kerjasama yang baik, komunikasi yang baik yang dibangun antara ayah dan anak, ibu dan anak. Maka ada 4 hal yang bisa kita kuatkan selama momen Ramadan itu, khususnya pada kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan jasadiah kita. Dari sisi apa itu? Ini diawali, dibangun ketika seorang ibu, seorang istri menyiapkan kebutuhan keluarganya untuk berbuka ataupun makan sahur. Maka seorang istri akan menyiapkan yang terbaik untuk kebutuhan gizi keluarganya. Maka di situ yang menjadi momen menguatkan kebutuhan jasadiahnya itu. Makanan yang sehat tentu juga dibarengi dengan makanan yang halal. Juga ada perhatian pembelajaran untuk tidak berlebihan. Nah, maka ketika seorang istri menyiapkan kebutuhan keluarganya itu adalah bagian penguatan kehidupan rumah tangganya. Dari sisi penguatan jasad keluarganya, fisik keluarganya. Karena kita tahu bersama ketika menjalankan ibadah puasa itu, kebutuhan suplai gizi setelah kita puasa itu sangat diinginkan, sangat dibutuhkan supaya tubuh kita tetap sehat
Kenapa? Karena selama Ramadan itu pelaksanaan atau perlakuan fisik kita untuk ibadah itu berbeda dengan ketika kita di bulan-bulan selain Ramadan. Pagi sampai sore kita berpuasa, malamnya kemudian kita harus qiyam Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penguatan dari aspek sosialnya. Aspek sosial itu kita bisa dapatkan betapa selama Ramadan itulah momen terbaik keluarga itu bisa berkumpul, dan itu adalah waktu yang berkualitas. Seorang ayah akan cepat-cepat pulang ke rumah untuk bisa buka bersama dengan keluarganya. Kalau toh kemudian ada momen-momen tertentu karena ayah harus ngurus di masjid misalnya, sehingga tidak bisa buka puasa bersama, ada momen yang tidak bisa terlewatkan, yaitu ketika makan sahur bersama. Maka dari itu Bapak dan Ibu, ketika ada anaknya dibangunkan sahur, kemudian ngambil sahur terus ngomong, saya tak makan di kamar, tolong itu dicegah. Tidak, kita makan bareng-bareng, karena kebersamaan itu fa insya Allah akan membawa keberkahan ya. Jadi ini momen yang luar biasa ya, momen kebersamaan antara keluarga, anak, ayah, istri. Selain itu kemudian ada momen bersama ketika kita tadarus dan sebagainya. Yang ketiga adalah momen penguatan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, selama Ramadan, di luar Ramadan kita tidak akan menemukan setiap ba'da isya kemudian ada kultum seperti ini. Ba'da subuh ada kultum. Sebelum buka puasa ada pengajian dan sebagainya. Itu momen betapa kemudian ayah bisa memberikan teladan kepada anak. Ayahnya datang bareng ke masjid, anaknya diajak untuk bersama-sama mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan pembelajaran apa yang disampaikan oleh mubalik pada waktu itu, menambah pemahaman, menambah penguatan keilmuannya. Maka ini momen yang sangat baik untuk menguatkan dan mendidik anak-anak kita tentang pembelajaran ilmu keagamaan. Nah, yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah momen penguatan ruhiyahnya. Karena kita memahami ada dua sisi pemahaman dalam Islam. Ada Islam kauniyah, ada Islam syar'iyah. Kalau Islam kauniyah itu kaitannya dengan jasad, raga, fisik kita, dan itu semuanya terkena hukum itu. Baik itu dia mukmin maupun kafir, maka terkena Islam kauniyah itu, yaitu hukum Islam atau hukum Allah yang berketetapan kepada seluruh makhluknya. Orang kalau tidak makan pasti lapar, baik mukmin maupun kafir pasti akan merasakan itu. Ketika orang terpeleset itu jatuh, tidak mungkin kalau yang kafir jatuhnya gedebuk kemudian yang mukmin melayang, tidak. Hukum alam akan berlaku. Itu Islam kauniyah. Nah, Islam ruhiyah itu menyasar ruh kita, menyasar hati kita, dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ramadan menguatkan itu. Jenengan semua hadir ke tempat ini bersama dengan anak-anak, itu menguatkan batin anak-anak kita tentang bagaimana kita beribadah. Ketika nanti misalnya 10 hari terakhir kita ajak anak kita untuk i'tikaf di masjid-masjid, kita ajak untuk kemudian qiyam Ramadan di tengah malam, itu bagian menguatkan rohani keluarga kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah dilewatkan momen bahagia di Ramadan ini untuk menguatkan keluarga, menguatkan kehidupan rumah tangga kita. Fa insyaallah di momen yang semacam ini, gesekan-gesekan itu sudah terhindarkan. Yang adalah saling menghargai antara istri dengan suami, suami dengan istri, menghormati anak kepada ayahnya, ibunya, dan orang tua akan sangat menyayangi anak-anaknya. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan rumah tangga kita semakin harmoni, menjadi rumah tangga yang semakin diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.